kali ini. Dia adalah Rektor IB Dharma Jaya. Seperti apa sosok Firmansyah dan apa pandangannya tentang dunia pendidikan di Provinsi Lampung, selengkapnya dalam Bincang Tokoh. Sudah bersama Bapak Firmansyah, Rektor IB Dharma Jaya, yang menemani kita pagi ini selama 1 jam penuh. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik juga Pak. Pak, saya mau nanya, Pak Firmansyah ini kan rektor sebuah perguruan tinggi yang terkemuka di Provinsi Lampung. Ada yang menarik dari diri Bapak dari sisi penampilan. Biasanya pejabat sekelas rektor itu kebanyakan memakai jas, memakai dasi, tapi Bapak ini memakai gamis. Itu kenapa ya Pak ya? Masya Allah. Yang pertama saya mau ucapin terima kasih dulu nih. Soalnya tadi sudah sempat dipuji, disampaikan bahwa Dharma Jaya adalah perguruan tinggi terkemuka di Lampung. Ya, kalau saya sendiri masih menganggap bahwa Dharma Jaya ini belum apa-apanya. Masih banyak yang mesti kita lakukan dalam rangka pun juga bagaimana agar betul-betul Dharma Jaya ini membawa manfaat tidak hanya bagi masyarakat Lampung tapi juga masyarakat Indonesia secara umumnya. Soal pakaian, ya alhamdulillah semua juga berdasarkan proses sebetulnya. Saya mempergunakan pakaian seperti ini. Yang pertama adalah untuk menunjukkan rasa cinta saya sebetulnya. Rasa cinta saya kepada Rasulullah SAW. Karena ya pakaian yang seperti ini adalah pakaian yang selalu dipergunakan oleh Rasulullah SAW. Dan kita semua sebetulnya selaku umat daripada baginda Nabi SAW, untuk pun juga bisa mendapatkan arti daripada hidup ini, harus berusaha sedapat mungkin untuk menjalankan tidak hanya perintah Allah, tapi pun juga bagaimana kita menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, dengan cara pun kita menghidupkan sunnah, mempergunakan pakaian gamis, menggunakan tutup kepala, minimal kita pun juga menunjukkan rasa cinta. Jadi saya ngambil contoh nih, adik punya pacar, ya nggak, ngomong nih, aduh saya ini cinta banget sama kamu gitu, tapi nggak menunjukkan bahwa di saat misalnya pun juga dipanggil, Mas, saya minta diantar kemana gitu, nggak dilakukan, tapi ngomong terus nih, gue ini cinta sama lo gitu loh, tapi nggak pernah ditunjukkan dalam perbuatan, artinya kan bohong. Nah inilah sebetulnya bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita, tidak hanya terhadap agama kita, terhadap pun juga baginda Nabi SAW, coba kita tunjukkan pun juga dengan perbuatan. Salah satu yang coba saya lakukan adalah dengan cara seperti ini. Dan nikmat, karena dalam setiap kali kita menjalankan yang namanya menghidupkan sunnah itu, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan akan ada kejayaan di sana. Minimal pun juga ya hati lebih tenang. Kemudian pun kalau orang lihat saya, minimal ingat sama Allah gitu kan. Gitu. Ya Pak. Peranan orang tua kan tentu sangat mempengaruhi ya Pak ya, perjalanan karir Bapak. Seperti apa sih sosok kedua orang tua? Masya Allah, kedua orang yang sangat menginspirasi saya. Ayah saya sosok yang selalu menunjukkan ketegasan, kepedulian, kemudian pun juga bagaimana mengedepankan kejujuran, menunjukkan betul-betul seorang lelaki sejati. Ya disitulah saya melihatnya. Ya ibu saya almarhumah itu pun juga seorang yang bisa dibilang betul-betul menunjukkan gambar ataupun juga contoh seorang ibu yang begitu sayang, begitu perhatian dengan anak. Pada saat-saat beliau pun juga sedang sakit, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, selalu memikirkan pun juga bagaimana orang lain, bagaimana anak-anaknya. Kemudian yang pertama pun juga pondok pesantren saya yang pertama adalah ibu saya, yang mengajarkan saya mengaji, yang mengajarkan saya sholat,
yang mengajarkan saya bagaimana cara-cara ibadah. Nah, makanya pun juga sebetulnya ini yang sekarang ini saya lihat sudah mulai pudar di masyarakat sekarang, karena pendidikan agama yang paling utama itulah ada di rumah. Terkadang kita terlalu mengandalkan pendidikan itu kepada orang lain, kepada sekolah, dengan mendatangkan guru ngaji dianggap sudah cukup. Padahal sebetulnya anak itu akan ikut apa yang dicontohkan oleh orang tuanya. Jika orang tuanya pun mengajarkan bagaimana caranya hidup itu berdasarkan agama, bagaimana tuntunan betul-betul menjadi tuntunan, tontonan hanya jadi tontonan, maka pun juga agama akan masuk dalam kehidupannya. Tapi kalau sekarang kan kalau kita bisa sama-sama lihat, sudah terbalik nih. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Ya kayak contoh lah, kayak saya nih berpakaian seperti ini, orang ngelihatnya aneh. Ya nggak? Karena jarang. Gitu loh. Padahal sebetulnya kalau kita berbicara dan mengatakan bahwa kita adalah Islam, ya beginilah pakaian kita. Tapi sekarang ini sunnah sudah banyak ditinggalkan. Kemudian pun juga agama hanya dianggap sebagai pelengkap. Padahal sebetulnya yang menentukan bahagia kita, dunia dan akhirat ini ya adalah dengan agama. Gitu. Jadi sekali lagi luar biasa peran daripada orang tua, dan saya tidak akan pernah mampu gitu loh untuk pun juga membalas apa yang telah mereka lakukan. Tapi saya yakin mereka pun juga melakukan segala sesuatu, mendidik anak-anaknya, mendidik kami, mendidik saya, itu pun juga tanpa pamrih. Karena betul-betul menjalankan tugas dan kewajiban sebagai orang tua. Mudah-mudahan ya kita semua, saya pun juga sebagai orang tua bisa pun juga ikut. Ya mudah-mudahan juga nanti kalaupun juga sudah berkeluarga, sudah punya anak, betul-betul pun bisa menjadikan bagaimana rumah ini adalah sebagai pusat pendidikan buat anak-anak kita. Kalau yang paling Bapak ingat yang dari pesan orang tua seperti apa, Pak? Yang paling Bapak ingat? Sholat selalu, tidak pernah tinggal. Setiap saat, selalu. Mohon maaf. Susah. Sentimental karena saya baru kehilangan ibu saya kurang lebih 25 hari yang lalu. Sosok yang begitu sangat dekat sehingga terasa betul kehilangannya. Tapi yang saya ingat adalah jangan pernah kita menyia-nyiakan hidup kita. Karena ibu saya selalu mengingatkan hidup di dunia ini hanya sementara. Pasti dan pasti kita semua ini akan kembali kepada yang menciptakan kita. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah hidup kita ini punya manfaat. Jadikanlah segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja untuk ibadah, keluarga untuk ibadah, makan niatnya untuk ibadah. Maka segala sesuatu pun juga akan punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang selalu saya ingat, ya mudah-mudahan doakan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kekuatan untuk pun juga bisa tetap istiqomah. Ya itu juga yang saya lakukan di kampus ini. Tujuan saya adalah bagaimana untuk ibadah. Bagaimana tujuan utama saya adalah bagaimana kita, tujuan pendidikan ini kan mencerdaskan ya. Tapi tidak hanya cerdas secara intelektual, yang paling penting lagi adalah bagaimana cerdas di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerdas secara spiritual. Sehingga pun juga bagaimana nanti dengan pun juga kita memberikan kecerdasan secara spiritual, maka yang akan kita hasilkan nanti adalah intelektual yang punya etika, yang punya morality yang baik, yang punya rasa takut sama Allah. Sehingga pun juga tidak akan muncul lagi nanti yang namanya kalau seandainya intelektual itu sudah dimiliki, spiritual sudah dimiliki, kita nggak akan ketemu lagi yang namanya pun juga pejabat yang korup. Karena apa? Mereka takut.
Percuma korup uang banyak-banyak, toh tidak akan dibawa juga nanti ke akhirat. Itu. Baik pemirsa, Bincang Tokoh akan segera kembali setelah komersial break berikut ini. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi tentunya hanya di ANTV. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasnya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di ANTV bersama saya, Rangga. Duit! Takut. Enggak, dia lapar. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Rektor IB Dharma Jaya. Rika, Baik. kan aktivitas sebagai rektor ini tentu sangat menyita waktu ya Pak ya. Menyita waktu, biasanya hal apa sih di sela-sela waktu yang Bapak lakukan? Ya, selain bekerja, banyak hal yang lain sebetulnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kan perintahkan kita bagaimana waktu kita ini kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya banyak hal. Jadi jangan sampai pun juga waktu kita ini hilang tanpa makna. Kita kadang-kadang punya waktu senggang. Pergunakanlah waktu senggang itu pun juga untuk hal-hal yang bermanfaat. Contoh misalnya lagi duduk kita bisa sambil zikrullah juga. Kemudian pun juga melatih, memperbaiki bacaan kita, bacaan Quran kita. Kemudian pun juga kalau dalam waktu senggang, saya biasanya di rumah gitu ya, ya kumpul bersama keluarga, dengan anak-anak, dengan istri, ngobrol. Kemudian pun juga kadang-kadang ke mall juga. Kemudian pun juga ya berusaha bagaimana agar muncul suasana yang bisa membuat kita nyaman.
gitu loh. Tapi buatlah bagaimana suasana nyaman itu pun juga dengan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang pun juga kita harus pun juga kaitkan pun juga dengan aktivitas ibadah kita. Gitu. Jadi jangan pernah pun juga mempergunakan waktu kita di luar pun juga untuk hal-hal yang ibadah kita. Kalau dukungan istri seperti apa ya? Subhanallah, luar biasa. Dukungan istri, dukungan anak-anak. Ya, saya tidak akan pun juga bisa sampai seperti saat ini itu jika tidak ada dukungan dari istri dan anak-anak. Mereka sangat suportif, mereka juga sangat memahami jika terkadang waktu yang saya pergunakan di luar rumah itu lebih banyak dibandingkan dengan waktu mereka. Nah, makanya saya pun juga sedapat mungkin bagaimanapun juga bisa mempergunakan waktu di rumah itu walaupun hanya sedikit untuk pun juga melakukan segala sesuatu bersama. Contoh makan bersama, kemudian pun juga di rumah kita bisa hidupkan taklim bersama anak-anak kita. Kemudian pun juga bagaimana saling pun juga ajar mengajari satu dengan yang lain. Ya itulah yang dilakukan. Gitu. Bapak juga kan pernah menjadi parlemen ya Pak ya, di anggota DPRD RI dan DPRD Provinsi Lampung. Saya pernah di DPRD Kota Madia dan di DPRD Provinsi. Iya. Nah, kenapa sih Bapak malah milih kembali ke dunia pendidikan? Bukannya lebih enak menjadi pejabat publik ya? Banyak hal, banyak pertimbangan. Tapi saya merasa bahwa saya belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal di saat saya di parlemen. Saya menganggap bahwa memang interest saya ada di dunia pendidikan, kemudian pun juga di pendidikan inilah kita sebetulnya bisa berkreasi, bisa pun juga berinovasi. Adalah bagaimana tujuannya agar anak-anak yang kita didik ini pun juga bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Nah, saya pada saat di DPRD baik di kota dan provinsi masih banyak sebetulnya hutang janji saya yang belum bisa saya penuhi kepada masyarakat. Tapi saya akan coba, artinya pun juga yang namanya berkarya itu kan tidak hanya harus menjadi seorang pejabat. Dimanapun juga kita bisa berkarya. Nah, sekarang saya coba untuk mengoptimalkan karya saya di dunia pendidikan. Mudah-mudahan dengan di dunia pendidikan ini, harapan saya adalah akan bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Kalau perjalanan Bapak kan di dunia politik itu memang cukup baik ya Pak ya. Selain pernah menjadi anggota DPRD Kota, Bapak juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Kenapa Bapak tinggalkan Pak? Intinya adalah saat itu saya belum bisa lah artinya memberikan warna positif. Saya nggak bisa bicara bahwa dunia politik kita kurang baik, saya yang kurang baik mungkin. Tapi saya menganggap bahwa saya tidak bisa memberikan kontribusi yang positif di sana dan menganggap juga ya terus terang saja setelah pun juga saya kenal nih difahamkan dengan agama itu bukan dunia saya lagi. Gitu loh. Ya mohon maaf lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya. Hati tidak sejalan. Gitu loh. Saya tidak perlu pun juga mungkin saya rasa pun juga masyarakat mungkin pun juga paham. Walaupun pun juga masih istilahnya bahwa apa yang kita lakukan terkadang ucapan dengan tindakan itu tidak sejalan. Maka saya pikir daripada saya pun juga akhirnya tidak hanya membodohi masyarakat, tapi pun membodohi diri saya sendiri, maka saya pun juga akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari dunia politik. Mau milih mengundurkan diri di dunia pendidik? Jadi tidak mengundurkan diri, tapi ya menunggu selesai masa jabatan. Masa jabatan 2014 kemarin selesai, saya pun juga tidak mencalonkan diri saya lagi. Saya kembali ke kampus. Ya, dan disinilah memang saya awalnya sebelum saya berkiprah di politik, saya juga memang dari dunia pendidikan, memang pun juga ruh saya mungkin di sini, gitu. Bapak memilih mengabdikan diri di dunia pendidikan itu karena apa? Seperti apa? Dunia pendidikan ini menyenangkan. Jadi menjadi seorang pendidik itu masya Allah,
kita bisa dapat begitu banyak manfaat sebetulnya. Banyak orang yang jadi pendidik ini karena mereka suka. Itu yang pertama. Kemudian pun juga jadi pendidik ini luar biasa pahalanya, ya kan? Kita memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak didik kita, dipergunakan dengan cara yang bermanfaat, bermanfaat juga bagi banyak orang, maka akan ada pahala jariah buat kita. Sudah itu juga enaknya lagi, sudah pun juga kita bisa menyalurkan kesenangan kita, kemudian pun juga kita dapat pahala, dapat gaji lagi. Enak kan? Gitu loh. Jadi emang betul-betul luar biasa dan kita selalu berhadapan dengan begitu banyak karakter. Kemudian kita bisa melihat pada saat kita di kelas, di saat kita berhadapan dengan mahasiswa, kita melihat wajah-wajah penuh harap dari mereka. Maka saya selalu katakan kepada dosen-dosen kami di sini, menjadi seorang pendidik ini adalah suatu amanah yang luar biasa. Dan jalankan amanah ini dengan baik, mengajarlah dengan hati. Karena dengan mengajar dengan hati, insya Allah pun juga akan connect kita dengan mahasiswa kita, dan mahasiswa kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi hidup mereka. Dan kalau kita mengajar dengan hati, artinya pun juga kita mengajar dengan keimanan kita. Itu saya selalu bilang, jangan pernah lupa untuk pun juga ingatkan anak-anak kita. Jadi yang namanya pun juga bicara agama, di kampus ini kita tidak hanya mengandalkan pelajaran agama saja. Saya berusaha masukkan yang namanya nilai-nilai nilai-nilai luhur. Jadi bagaimana pada saat setiap dosen masuk, dia bicara tentang pentingnya kejujuran, pentingnya kepedulian, pentingnya kepada kesetiakawanan. Jadi misalnya ada 100 menit deh perkuliahan selama 2 jam pelajaran. Saya minta para dosen ini mewakafkan 5 menit gitu loh. Untuk pun juga Untuk pun bicara tentang nilai-nilai luhur tadi. Kalau pun terus mahasiswa kita diingatkan dengan hal-hal seperti itu, insya Allah pun juga mereka akan terketuk dan tertarik. Untuk pun juga tidak lupa terhadap hakikat hidup kita adalah bagaimana kita pun juga mengabdikan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik pemirsa, bincang toko akan kembali setelah komersial berikut ini. Enggak, dia lapar.
di Antv bersama saya, Rangga. Terima kasih masih bersama saya. Kita lanjutkan perbincangan dengan Bapak Firmansyah. Baik Bapak Firmansyah. Nah, saya pernah mendengar Pak, Bapak mempunyai program beasiswa untuk anak yatim. Itu seperti apa Pak program? Sebetulnya program ini sudah dijalankan jauh-jauh hari. Ini pun juga inisiatif dari almarhumah ibu kami, Ibu Hajah Dr. Yunidar Karim Alfian. Jadi kami mengakomodir calon mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu. Jadi tidak hanya pun juga yatim, tapi pun tidak mampu. Karena anak-anak yatim ini, mereka pun juga pasti punya keinginan untuk bisa maju. Mereka pasti punya keinginan untuk pun juga bisa memberi manfaat. Punya keinginan untuk membawa ataupun juga menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Nah, ya dari situlah kami pun juga berusaha untuk pun juga membuka peluang seluas-luasnya bagi anak-anak yatim piatu yang memang ingin melanjutkan kuliah di Dharma Jaya. Dan untuk tahun ini kami pun juga membuka program beasiswa untuk hafiz Quran. Jadi apakah itu lulusan pondok pesantren ataupun juga yang bisa menghafal Quran secara otodidak, dia punya keinginan untuk pun juga melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, maka kita berikan beasiswa. Tidak hanya kita berikan beasiswa bebas uang kuliah, bahkan kita pun juga rencana akan memberikan bantuan untuk pun juga biaya hidup setiap bulannya. Itu untuk yang sudah hafal 30 juz. Tapi kalaupun juga yang belum, ada yang baru hafal 15 juz, ada yang baru hafal 10 juz, bahkan 5 juz sekalipun, itu pun kami berikan kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Dengan catatan, yang pertama adalah dia punya ijazah SMA atau setara, artinya kejar paket C pun juga boleh. Kemudian pun juga dia harus mempertahankan prestasinya. Dan saya punya keyakinan, anak-anak yatim, kemudian pun juga hafiz-hafiz Quran ini, mereka punya kelebihan sebetulnya dibandingkan kita. Yang artinya pun memiliki orang tua. Mereka sudah terbiasa hidup tertempa dalam hidupnya. Sehingga pun juga jika mereka nanti sudah sudah menjadi seorang sarjana, sudah bekerja, dia akan punya rasa yang luar biasa, punya empati kepada sesama. Kemudian hafiz Quran, luar biasanya lagi adalah, ya mohon maaf, jangankan bicara hafal 30 juz. Saya hafal juz 30 aja belum gitu loh. Untuk bisa menghafal ini sulit. Artinya diberikan kecerdasan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bayangkan gitu loh, seorang hafiz Quran yang bisa menghafal 30 juz, panjang, pendek, tajwid dan segala macamnya, ini akan mudah melalap buku-buku pelajaran. Akan sangat mudah. Dan nanti yang saya harapkan adalah pada saat mereka ini nanti sudah menjadi seorang sarjana, bekerja, dia akan menjadi warna. Menjadi warna di tempat dimanapun dia bekerja. Misalnya dia nanti jadi sarjana komputer, dan juga hafiz Quran. Dia nanti bisa dakwah, bisa mengajak orang-orang yang pun juga di tempat lingkungan kerjanya, untuk pun juga taat kepada Allah. Untuk ingat tujuan akhir hidup kita. Karena tujuan akhir hidup kita, sekali lagi saya sampaikan di sini adalah, kita semua pasti dan pasti akan mati. Kita semua pasti dan pasti akan masuk kubur. Dan tidak ada yang kita bawa ke kubur nanti. Kita punya jabatan gak kita bawa. Kita punya harta gak kita bawa. Kita punya anak dan istri gak kita bawa. Apa yang kita bawa? Hanya yang ada dalam hati kita ini. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita. Di dunia aja nih, Dek, kita pengen hidup senang kan? Padahal hidup di dunia ini hanya 60-70 tahun, bener nggak? Kalau sudah lewat 80 tahun, hidup udah nggak senang lagi, susah kita, ya kan? Gigi sudah mulai hilang, ingatan sudah mulai berkurang, badan sudah encok-encok segala macem. Nah, kita pengen hidup senang. Di akhirat ada awal, tidak ada akhir. Hidup kita selama-lamanya. Masa sih kita pengen hidupnya susah, ya kan? Nah, kalau ingin hidup senang di akhirat, ya tidak ada lain. Kita hidup ini dengan cara apa? Dengan cara ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian pun juga kita
ikut contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Insya Allah hidup kita di dunia barokah dan hidup kita selamat di akhirat nanti. Gitu. Saya juga pernah dengar program Bapak ini dinamakan PKPM. Itu apa sih Pak? Oh ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa hidup kita ini kan esensinya kan adalah mengabdi. Ya enggak? Jadi kita punya program untuk mahasiswa ini, program kerja pengabdian masyarakat. Jadi mahasiswa kita yang sudah mendekati semester akhir itu kita terjunkan ke desa. Jadi setiap kelompok itu ada 5, dari Fakultas Ilmu Komputer 2 orang, dari Ilmu Ekonomi 3 orang, ataupun juga 2 dari Ekonomi, 3 dari Komputer. Ini kita terjunkan ke masyarakat agar mereka kenal, agar mereka pun juga tahu bahwa saya nanti pun akan terjun ke masyarakat. Agar mereka pun juga melihat bagaimana suasana yang ada di desa. Karena sekarang ini kan orientasi mahasiswa itu selalu berpikir kalau saya nanti sudah tamat kuliah saya mau kerja di kota. Agar mereka tahu bahwa sebetulnya tempat membangun yang di awal ini adalah desa. Karena kondisi Republik kita ini 80% desa. Kalau semua mahasiswa orientasinya hanya pun juga terjunnya di kota, maka siapa yang akan membangun desa? Maka kami terjunkan mahasiswa kami ini untuk pun juga selama 1 bulan berbuat, menularkan kemampuannya. Yang ahli komputer, mereka bisa pun juga membantu untuk membuat sistem informasi komputer di sana, sistem informasi desa, web desa, kemudian pun juga dari sistem komputer, misalnya ada industri di sana, bagaimana membuat otomatisasi industri, kemudian pun juga bagaimana yang dari ilmu ekonomi mengajarkan administrasi, kemudian pun juga bagaimana memanage satu usaha, sehingga pun juga mereka nanti bisa memberikan sesuatu. Inilah tujuannya sebetulnya adalah yang pertama bagaimana mengingatkan mereka bahwa fungsi mereka nanti adalah mereka harus mengabdi pada masyarakat. Karena hidup ini adalah pengabdian. Kapan pengabdian kita berakhir? Pada saat pun juga sakaratul maut. Pada saat Allah panggil kita, disitulah pengabdian kita berakhir. Tapi pada saat misalnya pun juga nanti kita masih hidup, ya terlalu kita pun juga tanamkan dalam hidup kita, dalam hati kita bahwa hidup ini adalah mengabdi. Setelah mengabdi, pasti dan yakinlah rezeki nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Outputnya sendiri dari PNPM ini seperti apa sih Pak? Harapannya seperti apa? Output dari PKPM ini ya adalah bagaimana agar mahasiswa kita ini bisa memberikan sesuatu. Jadi ada nanti pun juga yang kita lihat apa output, apa produk yang dihasilkan. Kemudian pun kita akan tanya nanti kepada warga di desa itu apa manfaat yang didapatkan dengan keberadaan anak-anak ini. Jadi selama 1 bulan itu kita berharap nanti bahwa anak-anak ini pun juga memberikan satu nilai tambah kepada desa yang mereka datangi. Karena itulah fungsi daripada pun juga mahasiswa yang kita pun juga akan cetak menjadi sarjana, agar bagaimana mereka bisa memberikan nilai tambah dalam hidup mereka, bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat banyak. Keberhasilan program adalah bagaimana di saat pun juga masyarakat desa pada saat mereka selesai melaksanakan PKPM itu merasakan bahwa ada manfaat tambahan yang didapatkan dari anak-anak itu. Jadi tidak hanya pun juga di sana sekedar menghabiskan waktu atau apa, tapi tidak. Bagaimanapun juga ada satu nilai tambah yang bisa diberikan oleh mahasiswa kepada masyarakat. Gitu. Bagaimana sih Pak Firman ini melihat kondisi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Provinsi Lampung? Masih banyak yang perlu kita perbaiki bersama. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa terkadang kami nih dari pun juga orang-orang yang berkecimpung di pendidikan ini masih fokusnya adalah bagaimana tentang mencerdaskan anak secara intelektual. Tapi yang sebetulnya yang paling penting pun juga adalah bagaimana mencerdaskan anak secara spiritual. Kadang-kadang kita berpikir bahwa tugas pencerdasan spiritual itu ada tempat tugasnya pondok pesantren, tugasnya IAIN, tugasnya sekolah-sekolah Islam terpadu. Tidak, semua kita punya kewajiban untuk pun juga apa? Untuk mencerdaskan anak kita secara spiritual. Nah ini yang saya lihat masih
belum dilaksanakan secara optimal. Kalau secara quality intelektual sudah baik, sudah banyak, artinya pun juga lulusan-lulusan kita, lulusan-lulusan yang ada di Provinsi Lampung ini, perguruan tinggi lain yang sudah cukup berkualitas. Tapi bagaimanapun juga kita harus lihat nanti, kualitas itu tidak hanya cerdas secara intelektual, sekali lagi adalah yang paling penting mereka cerdas secara spiritual. Nah, makanya saya pun juga mengajak bagi kita semua agar pun juga bagaimana pendidikan ini pun juga sudah mulai mengarah ke sana. Dan saya lihat ini sudah mulai dituju oleh pemerintahan sekarang bahwa kecerdasan ke arah sana, revolusi mental itu adalah salah satu tujuan bagaimana kita pun juga cerdas secara spiritual. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Firmansyah setelah Pariwara berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. TV. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. 2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Kok pasti? Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting Ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. TV. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. TV. Duit! Takut. Enggak, dia lapar. Terima kasih masih bersama saya. Kita lanjutkan perbincangan kita. Baik Bapak, saya amati ya Pak ya, khususnya di kampus yang Bapak pimpin. Apa sih Pak kuliah ini, minat bakat itu seperti apa? Kriterianya?
kuliahnya seperti apa? Jadi program minat bakat ini juga salah satu program sebetulnya dulu kita munculkan karena kita memahami juga keberhasilan seorang mahasiswa itu kan tidak hanya melihat dari kemampuan kemampuan edukasinya saja, tidak hanya dari sana, tapi pun juga bagaimana kita bisa mengasah interpersonal skill mereka. Harapannya dengan pun juga kita tingkatkan kemampuan mereka, bakat mereka, minat mereka, maka pun juga akan membuat suasana itu akan menjadi lebih menyenangkan. Kami ingin suasana perkuliahan di Dharma Jaya ini menyenangkan. Saya ambil contoh nih, jika kita kerja nih, di suatu tempat yang menyenangkan hati kita, pasti akan muncul inovasi, pasti akan muncul semangat, betul kan? Nah, bagaimana ini pun juga saya coba munculkan, dengan pun juga membuat suasana menjadi menyenangkan, minat mereka, bakat mereka kita coba kembangkan, maka pun juga ini akan berimplikasi kepada proses belajar mengajar mereka. Nah, ini adalah program yang kita berikan pada semester 1. Jadi semua mahasiswa baru wajib untuk mengambil, dan ini pun juga tidak ada SKS-nya, tapi ada passing grade-nya, ada kewajiban untuk pun juga dia harus ikut pass or fail. Nah, kita di Dharma Jaya ini ada 23 UKM, unit kegiatan mahasiswa yang mengakomodir baik itu pun dari sisi keagamaan, kemudian sisi hobi, olahraga, kemudian musik dan lain-lain. Disinilah nanti mereka pun juga berkumpul untuk pun berkreasi, untuk pun juga bergaul, untuk pun mereka belajar berorganisasi. Karena sekali lagi salah satu pun juga keberhasilan kita nanti di saat kita di dunia kerja adalah bagaimana kemampuan interpersonal skill kita, kemampuan kita berhadapan dengan orang lain, kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan kita untuk bisa memahami, untuk bersinergi dengan yang lain. Nah, selain itu juga tahun ini kami memasukkan satu program baru juga, untuk pelajaran praktikum agama. Jadi anak-anak baru ini selain pun juga mereka mendapatkan mata kuliah teori 2 SKS, kemudian diwajibkan juga untuk belajar baca Quran. Setelah itu pun juga ada yang namanya praktikum agama. Jadi mereka nanti akan diajari tentang adab-adab sebetulnya. Tentang pun juga bagaimana sih adab-adabnya kita terhadap orang tua. Bagaimana adab-adabnya terhadap orang yang lebih tua kepada kita. Bagaimana adab-adab tata cara kita bergaul dengan guru, dengan dosen. Kemudian bagaimana adab-adab dalam kehidupan kita. Yang sekarang ini jujur saya melihat bahwa adab-adab ini sudah ditinggalkan oleh kalangan muda. Nah, tujuannya adalah bagaimana mereka diajarkan ini agar mereka dalam kehidupan mereka menjalankan kehidupan sebagaimana dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita hidup ini kan sebenarnya kan diajarkan dalam adab bagaimana kita menghadapi orang tua kita, cara bertutur sapa, bagaimana kita menghadapi guru kita, bagaimana kita bergaul dengan teman kita, bagaimana cara-cara sholat yang baik, bagaimanapun juga hal-hal yang lain. Dan ini tidak hanya untuk pun juga agama Islam saja, karena saya tahu bahwa di kampus saya ini kan heterogen, ada dari agama Kristen, ada yang Hindu. Nah, semua mereka nanti akan berhimpun. Mereka pun juga yang pun juga beragama lain, mereka pun juga akan ada yang namanya praktikum agamanya. Tujuannya adalah agar agama ini menjadi tuntunan hidup kita. Ini salah satu pun juga cara yang kami lakukan agar mahasiswa kita ini ingat gitu loh. Karena kadang-kadang soal agama ini kan mesti diingatkan terus. Kalau kita tidak diingatkan, manusia ini punya kecenderungan untuk lupa dan lalai. Tujuan kuliah minat bakat ini seperti apa sih? Ya, tujuan seperti saya yang bilang tadi, bahwa bagaimana agar kemampuan anak ini bisa kita optimalkan. Jadi minat mereka kita salurkan, bakat mereka kita kembangkan. Karena prestasi itu kan tidak hanya prestasi akademik, tapi pun juga ada prestasi akademik. Dan bahkan kalau untuk anak-anak yang punya peminatan dan bakatnya di bidang akademik, kita pun juga punya wadahnya. Tujuannya adalah bagaimana agar setiap potensi yang dimiliki oleh mahasiswa di Dharma Jaya ini menjadi berkembang, menjadi optimal. Kemudian pun juga yang kedua adalah bagaimana agar dengan
minat dan bakat ini disalurkan, akan muncul semangat dan suasana yang menyenangkan dalam kampus. Kampus juga menjadi hidup. Sebagaimana moto kampus kami, kita ini adalah vibrant kampus, kampus yang hidup. Kemudian kampus yang bold, kan kita sekarang meluncurkan ada moto baru, be bold, be vibrant, be a technopreneur. Jadi bagaimana mahasiswa di sini ini mereka hidup, mereka selalu beraktivitas, mereka punya keberanian, berbeda dengan yang lain dari sisi yang positif. Kemudian bagaimana mereka pun juga orientasi berpikirnya tidak bekerja pada orang lain, tapi bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Pak, secara kesiapan sumber daya manusia, apakah sih Pak yang di desa-desa provinsi Lampung ini sudah mampu menerapkan publikasi desa berbasis IT? Nah, ini yang sedang coba kita kembangkan. Jadi IT ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Karena siapa yang menguasai informasi, maka itulah yang pun juga akan menguasai dunia. Nah, bagaimanapun juga kita dengan era keterbukaan saat ini, kita berusaha agar pun mempersiapkan pun juga ujung tombak desa ini untuk pun juga siap dengan IT. Kami bekerja sama dengan alumni kami dari IKDJ, Ikatan Alumni Dharma Jaya, kemudian pun bekerja sama dengan kawan-kawan dari IKA Unpad. Kita sedang coba mendevelop sistem informasi desa. Sistem informasi desa yang friendly, user friendly, yang mudah dioperasionalkan, kemudian pun juga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Sekarang ini kan mungkin bisa dibilang hampir semuanya ya tidak ada yang tidak kenal HP. Maka bagaimana nanti sistem informasi desa ini pun bisa dioperasionalkan melalui smartphone. Tapi yang mesti kita tanamkan bahwa adalah sekarang ini adalah era IT. Bagaimana agar orang-orang di kampung, orang-orang di desa ini melek IT. Inilah tujuan kami pun juga menerjunkan mahasiswa kami ke desa-desa agar bisa membuat kawan-kawan di desa ini mereka melek terhadap IT. Apalagi sekarang kan sudah ada nih program dari pemerintah Jokowi yang meluncurkan dana desa 700 juta sampai 1 miliar. Nah, ini pun juga perlu kita awasi penggunaannya. Nah, dengan sistem IT desa ini, maka nanti pemerintah bisa mengawasi, masyarakat bisa mengawasi, apakah pun juga dana tersebut dipergunakan secara baik, secara optimal. Kemudian ini pun juga akan mempermudah kontrol baik bagi kabupaten, bagi provinsi, kemudian pun juga bagi pemerintah pusat, sehingga terjadi yang namanya pemerataan. Tidak lagi istilahnya hanya desa ini saja yang tersentuh. Dengan adanya IT nanti akan terlihat, oh desa ini sudah tersentuh, desa ini belum, desa ini yang perlu bantuan, sehingga bisa saling mengisi satu sama lain. Maka bagaimana IT ini pun juga harus kita pun juga menjadikan suatu macam budaya. Tanpa IT, maka Republik ini pun juga akan sulit untuk bisa berkembang. Apakah program ini berjalan secara maksimal? Belum. Ya jujur saja belum. Kita bisa lihat sekarang berapa banyak desa yang ada di Provinsi Lampung aja yang sudah memiliki SIM desa. Saya rasa belum. Kalau sekedar yang mereka miliki baru web desa saja. Tapi itu pun juga belum bicara IT. Web desa hanya pun juga menampilkan potensi, tapi tidak pun juga bagaimana pengelolaan desa itu dilaksanakan secara informasi teknologi. Nah, ini yang sedang kami rancang. Insya Allah besok tanggal 23 kami akan launching sistem desa di Pringsewu. Tolong bantu doa, mudah-mudahan pun juga sistem yang kami luncurkan ini bisa diterima oleh masyarakat, bisa memberikan manfaat. Kemudian pun juga nanti dalam waktu dekat kami pun juga sudah diundang oleh Menteri Kominfo untuk pun mempresentasikan sistem desa kami. Ya mudah-mudahan juga apa yang coba kami lakukan ini pun juga bisa diterima oleh kementerian. Tujuannya adalah tidak lain bagaimana agar kampus ini betul-betul bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Kami tidak hanya jadi menara gading, tapi pun juga betul-betul bermanfaat. Itu sebetulnya. Baik pemirsa, Bincang Toko akan segera kembali setelah komersial berikut ini.
sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Antv. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan dengan Bapak Firmansyah. Ya Bapak. Pak, kan kemajuan daerah ini ditentukan juga oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Apa sih Pak yang dilakukan? Apa perlu dibenah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan kita ini? Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa kemajuan suatu daerah ditentukan dengan tingkat pendidikan masyarakatnya. Kita bisa lihat contoh sebetulnya konkret bagaimana Singapura. Mereka tidak punya sumber daya alam, tapi karena sumber daya manusianya mumpuni, maka mereka menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh di dunia ini. Kemajuannya luar biasa. Nah, kita ini ya jujur saja, kita ini karakteristiknya mirip-mirip kayak seorang anak yang ditinggalkan warisan banyak sama orang tuanya. Manja jadinya. Kita ini negara yang kaya yang luar biasa lah sumber daya alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Nah, karena pun juga merasa bahwa kita sudah punya sumber daya alam yang luar biasa, kita terkadang lupa bahwa sebetulnya yang paling penting, yang paling signifikan dalam kemajuan suatu bangsa itu adalah pendidikan. Dari dulu selalu pun juga dicanangkan bahwa bagaimana kita fokus kepada pendidikan. Pendidikan ini mempunyai porsi ataupun juga peran yang besar. Porsi dalam APBN 20%, APBD 20%. Tapi saya adalah orang yang duduk pernah di pemerintahan dan saya tahu persis bahwa anggaran pemerintah daerah tidak pernah sampai ke sana. Gitu loh. Nah, jadi sebetulnya sekarang tinggal bagaimana komitmen kita. Kalau kita betul-betul menganggap bahwasanya pendidikan ini adalah hal yang paling penting, maka semuanya harus memberikan perhatian yang serius. Pemerintahnya, masyarakatnya, pendidiknya, agar betul-betul memberikan perhatian yang luar biasa, jangan hanya rata-rata saja kepada pendidikan ini. Karena kalau kita tetap terlena dengan kondisi yang ada sekarang, kita bisa melihat sekarang bagaimana dengan era MEA ini, kita sudah terbuka. Orang-orang, praktisi, ahli-ahli dari negara ASEAN bisa datang ke Indonesia. Dokter, kemudian pun juga insinyur, setelah itu pun juga para ekonom, itu bisa datang ke Indonesia dan mereka bisa bekerja di sini. Kalau kita tidak memperbaiki kualitas kita, maka bisa dipastikan bahwa kita nanti suatu waktu
dalam waktu dekat ini akan menjadi budak di negara kita sendiri. Kita akan lebih, apalagi kita akan lebih pun juga menganggap bahwa orang luar ini mereka punya kualitas lebih. Nah, ini harus kita rubah paradigmanya. Bagaimana keseriusan kita terhadap pendidikan membuat sumber daya manusia kita pun juga menjadi sesuatu hal yang mumpuni, yang membanggakan, maka kita akan bisa bersaing, bisa compete dengan pun juga era globalisasi yang ada saat ini. Nah, ini adalah tugas kita, tanggung jawab kita, dan kita jangan hanya pun juga mengandalkan pemerintah, tapi semua unsur masyarakat harus pun juga punya komitmen yang sama. Semua orang, termasuk pun juga para pendidik, harus terus meningkatkan kualitas pendidikannya. Yang sudah S1, jangan pun juga puas hanya dengan S1-nya saja, berusaha untuk pun juga bisa melanjutkan sekolah ke S2, S2 ke S3. Yang sudah S3 bagaimanapun juga selalu menambah ilmu yang dimiliki, karena yang namanya ilmu itu akan selalu berkembang. Nah, ini yang pun juga harus ditanamkan kepada semua kita. Pak, apa sih Pak harapan terbesar Bapak Firman ini untuk dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan yang di Lampung, Provinsi Lampung? Harapan saya yang terbesar adalah agar bagaimana kita fokus sungguh-sungguh dalam pun juga mencerdaskan anak-anak. Itu yang saya sampaikan tadi berulang-ulang, mari kita cerdaskan anak kita secara intelektual dan secara spiritual. Mari kita sama-sama bahu-membahu semua stakeholder yang ada di bidang pendidikan ini untuk pun juga mencetak anak-anak yang berkualitas. Karena anak-anak inilah nanti yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Kalau kita tidak persiapkan mereka dengan baik, kita tidak persiapkan juga artinya itu juga secara kualitas, secara spiritualnya, maka kita pun juga akan ketinggalan jauh. Jadi harapan saya adalah bagaimana agar semua kita bisa bersinergi dalam juga menciptakan pendidikan yang bermartabat di Provinsi Lampung ini. Saya pengen Lampung ini menjadi peringkat 1, tidak hanya pun juga di Sumatera, tapi harus bisa lebih baik dari perguruan tinggi atau dari provinsi-provinsi yang lain. Perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung juga harus punya mimpi, tidak hanya pun juga bermain di level Sumatera saja, tapi pun juga bisa menjadi perguruan tinggi yang masuk dalam kancah perguruan tinggi yang baik di Jawa ataupun juga seluruh Indonesia. Bahkan kalau perlu perguruan tinggi di Lampung ini dikenal di dunia internasional. Itu akan bisa dilakukan kalau seandainya kita punya kualitas. Demikian perbincangan kita dengan Rektor IDI Dharmajaya. Terus saksikan program Bincang Tokoh setiap hari pukul 5 hanya di Antv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.